Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andara Vinesa dengan NPM 2010112111274. Saya berasal dari kelas Ilmu Negara 1G. Saya membuat video ini bertujuan untuk melengkapi ujian tengah semester bersama Ibu Resma Bintani Gustaliza, SHMH. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan, yaitu yang pertama, sebutkan istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa. Istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa ialah dalam bahasa Belanda yaitu Staatslehre, dalam bahasa Jerman yaitu Staatslehre, dalam bahasa Inggris yaitu Theory of State atau The General Theory of State atau Political Theory, dalam bahasa Prancis yaitu Theorie d'État. Yang kedua, jelaskan definisi negara dari pendapat para ahli, yaitu menurut Aristoteles. Menurutnya, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh kehidupan yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara. Menurut Augustinus, ia membagi negara menjadi dua bagian. Pertama, negara disebut sebagai civitas Dei, yang artinya negara Tuhan. Yang kedua disebut civitas terrena atau civitas diaboli, yang artinya negara duniawi dan negara iblis. Menurut Machiavelli, dalam bukunya Two Principles, ia mengajarkan bagaimana raja harus memerintah sebaik-baiknya. Negara dalam paham Machiavelli dipandang sebagai negara kekuasaan. Apabila timbul kekacauan, maka pertama-tama yang dicari sebabnya pada raja yang memerintah negaranya. Menurut Thomas Hobbes, negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh banyak orang beramai-ramai yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka. Menurut John Locke, negara adalah sebuah lembaga yang terbentuk sebagai hasil dari perjanjian yang telah disepakati oleh anggota masyarakat secara bersama-sama. Menurut J.J. Rousseau, negara adalah memelihara kemerdekaan individu dan menjaga ketertiban kehidupan manusia. Menurut Harold Gillespie, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian masyarakat itu. Menurut Max Weber, negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga negaranya. Menurut Robert M. McIver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh satu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa. Menurut Logeman, negara sebagai organisasi kewibawaan yang menyebabkan negara sebagai organisasi dapat hidup abadi. Negara berwibawa terbukti di segala perintahnya dipatuhi dan taat oleh rakyat. Menurut Cronenberg, negara sebagai suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari satu golongan atau bangsanya sendiri. Soal ketiga, jelaskan alasan mengapa harus ada negara. Alasan mengapa harus ada negara adalah karena negara dibutuhkan untuk menampung sekian banyak orang yang kemudian akan melebur menjadi satu dalam negara tersebut, meskipun berbeda-beda. Karena negara merupakan syarat untuk membangun sistem pemerintahan yang mengatur makhluk sosial serta berpartisipasi untuk membangun negaranya. Soal keempat, mengapa George Jelinek disebut sebagai Bapak Ilmu Negara? Karena
George Jelinek sudah melakukan penelitian tentang ilmu negara. Dan istilah ilmu negara dari bahasa Belanda yaitu Staatsleer diambil dari istilah bahasa Jerman yaitu Staatslehre. Istilah tersebut George Jelinek temukan pada hasil penyelidikannya. Soal kelima. Jelaskan pembagian ilmu negara menurut George Jelinek. Pembagian ilmu negara menurut George Jelinek yaitu ia membagi ilmu negara menjadi dua bagian. Pertama, ilmu negara dalam arti sempit atau Staatswissenschaften. Yang kedua, ilmu pengetahuan hukum Rechtswissenschaften, yaitu HTN, HAN, H, pidana, dan sebagainya. Pertanyaan ke-6. Jelaskan hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik adalah ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat teoristis, bebas menilai, artinya tidak mengadakan penilaian terhadap objek yang diselidiki. Sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang bersifat praktis, mengadakan kritik dan penilaian terhadap objek yang dipelajari. Yang B, hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara. Hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara sangat berkaitan erat. Ini dapat dilihat dari objeknya yaitu negara. Ilmu negara merupakan ilmu dasar pokok hukum tata negara. Tata negara merupakan konkret dari teori yang dihasilkan oleh ilmu negara. Soal ke-7. Jelaskan unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Unsur-unsurnya yaitu 1. Penghuni. Penduduk atau rakyat merupakan semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan di negara tersebut. Kedua, wilayah. Suatu negara merupakan kesatuan ruang yang meliputi daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. Ketiga, kekuasaan tertinggi atau pemerintah berdaulat. Suatu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintah negara secara penuh. Yang keempat, kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain. Ketika negara itu mampu melakukan hubungan dengan negara lain dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, kebudayaan, dan sebagainya, negara tersebut berarti sanggup untuk berhubungan dengan negara lain. Kelima, pengakuan dari negara lain. Adanya pengakuan dari negara lain merupakan bukti sah hadirnya atau terbentuknya negara dan berhak untuk terhindar dari ancaman dan campur tangan negara lain. Baiklah, hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.